Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang kita sampaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan menika Allah Subhanahu wa taala paring utawi Allah Subhanahu wa taala ngempalaken kita wonten ing majelis menika kanthi tujuan supaya kita saged sareng-sareng bermajelis ilmu, saged bertolabul ilmi yang sukawruh. Kami kita Allah Subhanahu wa taala paling kegampilan anggenipun kita sedaya memahami syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saged ngamalaken saged beragama menika kanthi napa ingkang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Salam kita curahkan dumateng salasa kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin demikian yang sama. Jamaah rahimakumullah, wonten ing kesempatan menika kita badhe mlebet wonten ing bab ingkang enggal nggih, bab baru inggih menika az-zakah, nggih, tentang zakat. Nggih, zakat ingkang merupakan salah satu rukun Islam nggih ingkang kedah kita jagi lan pertindakaken wonten ing kehidupan menika. Nah, menika tentunipun menjadi sebuah kewajiban kita mengilmui perkawis menika saha ngamalaken bab menika. Nggih, menika masalah zakat. Berdasarkan penjelasan para ulama, nggih, pengertian zakat menika menawi secara bahasa atau sipun apa? Zada wa nama. Zada wa nama. Zada niku bertambah, nama niku berkembang biak. Nggih, terus secara bahasa makna kata zakat niku atosipun berkembang. Meskipun secara zahir niku mengambil sebagian harta yang kita miliki hingga Allah rezekikan dumateng kita kemudian diberikan kepada yang ingkang berhak. Secara zahir, secara kasat mata kok kelong, tetapi pada hakikatnya itu menjadikan harta menika bertambah dan tumbuh. Nggih, dan menjadikan harta menika berkah. Nah, niku napa? Secara bahasa pun artinya sampun apa memberikan makna niku tetesaken harta kita menjadi lebih berkah dan berkembang. Nah, niku zakat. Zakat, nggih. Menawi secara istilah zakat menika adalah napa? Harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu. Nggih, ingkang dipun pendet saking golongan tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Nah, niku zakat. Terus kadar harta tertentu diambil dari harta tertentu. Terus tidak semua harta. Nah, ini kita pembahasan pertama tentang zakat mal rumiyah, zakat mal. Sebab zakat menika, terkadang Bapak Ibu kita menawi mendengar kata zakat, menawi masyarakat secara umum terbetiknya adalah zakat fitrah mawon, zakat fitri mawon ketika Ramadan. Padahal di sisi lain di sana ada zakat yang nopo terlalaikan. Nggih, menika tentang zakat mal menika. Nggih, pramila para ulama ugi wonten ing kitab menika pembahasan zakat mal lebih didahulukan ketimbang pembahasan zakat fitrah. Sebab napa kata-katanya berat untuk mengeluarkan zakat mal menika. Kemudian napa sering dilalaikan tentang zakat mal. Bahkan di zaman para sahabat dulu wonten sebagian kaum muslimin yang memang enggan untuk mengeluarkan zakat menika, menolak, bahkan sampai napa dipun perangi oleh para sahabat ketika itu. Nah, niku zakat mal. Kita terus zakat niku adalah kadar harta tertentu yang diambil dari jenis-jenis harta tertentu. Mungkin wonten
beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatipun dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian dipun pendet saking golongan tertentu, inggih menika saking golongan orang-orang yang memang memiliki harta, orang-orang kaya ingkang memiliki harta yang sudah mencapai nisab, nggih. Juga ingkang napa sampun genap haul 1 tahun. Nah, niki wonten pembahasanipun. Kemudian diberikan kepada golongan tertentu, inggih menika mustahiquz zakat, orang-orang ingkang berhak menerima zakat. Nah, nika tarif definisi zakat secara istilah, secara syar'i, nggih. Salajengipun hukum apa? Hukum mengendalikan zakat niku napa? Inggih menika fardhu, wajib, nggih, wajib. Kagem sinten nggih, kagem tiyang ingkang sampun memiliki harta sampun mencapai nisab dan haulipun, berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat At-Taubah, nggih, ayat ingkang kaping 103. Nah, wonten catatanipun wonten ing terjemahan wonten ing ayat surat Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim." Nggih, wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka, ambillah dari sebagian harta mereka dengan kata tertentu yang sudah ditentukan oleh syariat. Shadaqatan sebagai suatu sedekah. Sedekah di dalam ayat ini kan yang dimaksud ya menika zakat. Sebagai zakat, nggih. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang fungsinya napa zakat menika? Nggih, napa? Mensucikan mereka. Wa tuzakkihim, nggih, lan membersihkan harta mereka, menjadikan harta mereka menjadi lebih berkah, suci. Sebab terkadang manungsa menika, kita menika, kaum muslimin, terkadang boten saged memastikan sedaya pendapatan ingkang kita miliki menika 100% halal, belum tentu, kadang-kadang syubhat mlebet. Kadang-kadang napa kita boten memahami utawi terkadang kita lalai utawi boten paham ternyata jalan yang kita tempuh terdapat unsur-unsur keharaman tanpa kita sadari, nggih. Misalipun terkadang kita boten mangertos, misalipun kita seorang pedagang seorang pedagang jualan baju misalnya, jualan es misalnya, kita boten paham setiap uang yang masuk dari jual beli kita itu apakah setiap orang yang beli menikah menggunakan harta yang benar-benar 100% halal dari harta mereka. Kita boten mangertosi. Meskipun kita tidak ditugaskan untuk bertanya, ini harta jenengan halal napa boten. Sebagai pedagang, kita boten diberikan beban, boten diwajibkan untuk bertanya kepada pelanggan kita, pembeli kita, untuk menanyakan ini duit napa niki, duit riba napa duit halal. Boten, tetapi napa? Niku menjadikan harta kita menjadi kirang berkah. Nah, di antara syariat yang sebagai solusi menika adalah dipun syariataken zakat menika. Zakat membersihkan harta-harta yang ternyata wonten sumber-sumber yang kirang halal utawi minimal kirang thayyib, nggih. Zakat menika saged membersihkan harta menika. Nah, niku di antara hikmahipun, nggih, di antara hikmah zakat menika. Di antara hikmah sanesipun dari syariat zakat menika menjadikan pemilik harta menika terhindar dari sikap pelit. Pelit menika menghancurkan diri kita, Pak. Pramila Allah dalam sebuah ayat berfirman, "Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun." Sinten kelawan ingkang saged menjaga dirinya dari sikap bakhil, sikap pelit, Allah menjaga faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Terus sikap dermawan kita, ketika kita bisa menjaga diri dari sikap pelit menika, itu menjadikan kita beruntung. Sebab apa? Menawi kita gak ada sikap dermawan, terhindar dari sikap pelit, bakhil, kita menjadi ringan untuk mengeluarkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan, pembangunan masjid, kegiatan masjid, untuk pengajian disokong dengan berbagai ingkang dipun betahaken konsumsi, kemudian kita jor-joran
lan sabitipun ingkang dipun betahaken utawi perkawis sanesipun tanggonipun butuh bantuan kita dalaken sebagian harta yang kita miliki, nah itu adalah kebaikan kagem kita. Boten wonten satu kerugian sedikit pun dari harta yang kita keluarkan. Saya menika sedekah ingkang sifatipun wajib atau zakat menika utawi sedekah ingkang sifatipun sunnah mustahab saja. Tidak ada kerugian sedikit pun. Mana qasad sedekahun min mali. Tidak ada satupun sedekah yang bisa mengurangi harta. Meskipun secara zahir kasat mata wah kelong duwite. Mau tabungannya sekian M, wah ditoke sekian ratus juta, wah kelong. Padahal napa? Pada hakikatnya tidak berkurang. Justru napa? Allah lipat gandakan. Allah lipat gandakan. Okay? Bahkan dalam ayat menika dilipat gandakan atas 700 kali lipat. Luar biasa. Okay? Kita mengatakan setunggal ratus kemawon berlipat ganda menjadi sekian banyaknya. Nah, ini adalah keuntungan bagi kita. Kagem tiyang ingkang napa? Di dalam dirinya sampun terjauhkan saking sifat bakhil. Dalam dirinya tumbuh sikap dermawan. Tentunya sikap dermawan menika boten ujuk-ujuk langsung wah tiyang menika dados tiyang dermawan boten. Kedah napa dipun latih nggih, kedah napa dipun latih seketik wonten kesempatan gandeng nggih wonten hartanipun nggih napa kita dalaken. Tiyang ingkang napa sampun terbiasa niku justru napa dalam dirinya ketika tidak memberikan bantuan, tidak memberikan sedekah, itu ada yang kurang dalam dirinya. Ketika memang napa jiwa dermawan itu sampun menjadi sifatipun. Nah, ini kan apa menawi yang menika memang sampun menjadi sosok yang kan dermawan. Seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menika boten nate menolak satupun tiyang ingkang datang pada beliau kemudian meminta. Pasti diberikan. Nah, beliau boten gadai suatu apapun yang bisa diberikan, beliau tawarkan kepada para sahabatnya. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan sesuatu untuk si fulan menikah? Lalu ditawarkan. Nah, itu Rasulullah SAW. Tapi kemudian ketika yang ingkang minta menikah kok bukan pantas, nah beliau setelah memberikan dia dinasihati. Lebih baik Anda membawa tali, membawa golok, kemudian pergi ke gunung, cari kayu bakar, kemudian dijual. Nah, itu langsung saya. Tetapi napa nggih dipun bekali rumiyin, diberikan rumiyin oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah sikap dermawan beliau SAW. Bahkan dalam satu hadis, beliau seorang dermawan, kemudian datang bulan Ramadan, lebih lagi ke dermawanan beliau. Nah, itu Rasulullah SAW. Nah, ini di antara hikmah syariat zakat, dia menunjukkan bahwa saged menghindarkan kita utawi sahibul mal yang ingkang gadai harta kekayaan. Nah, ini saking sifat bakhil, pelit. Ya, sebab apa makanya ketika harta yang ditumpuk tidak dikeluarkan zakatnya, justru nanti menjadi petaka di hari kiamat nanti. Oke, hartanya bakal dipanaskan dalam api neraka, kemudian bakal disetrika dengan harta itu. Oke, jidatnya, lambungnya dan seterusnya. Sebagaimana dalam ayat ini dalam surat At-Taubah. Mungkin ketemu dalam ayat ini kok. Oke, di antara hikmah pun napa? Menjadi maslahat kagem tiyang fakir lan miskin utawi kagem tiyang ingkang berhak menerima zakat menika. Nggih, maslahat kagem mereka. Nah niku. Dan zakat ingkang menjadi kewajiban dari harta yang kita miliki itu pada hakikatnya bukan hak kita. Nggih, pada hakikatnya bukan hak kita. Misalnya pada hari ini kita mempunyai katakan 150 juta. Karena niku kirang langkung ya nisab harta jumlah minimal yang wajib untuk dikeluarkan zakat niku senilai dengan 85 gram emas. Meskipun ada perbedaan ulama, sama wonten yang mengatakan 96 gram. Ada yang mengatakan 100 sekian gram emas. Kadar minimal seseorang wajib mengeluarkan zakat. Walau alam, tapi di sini kita mengambil pendapat yang paling sedikit, yaitu 85 gram emas. Jadi menawi kita sampun gadai uang, misalnya pun atau yang rupiah menikah senilai dengan 85 gram dan mengendap selama 1 tahun, niku sampun wajib mengeluarkan zakatipun 2,5%. Nah,
Nah, yang 2,5% menika pada hakikatnya bukan hak kita. Menawi kita makan harta itu, sama saja kita sampun memakan harta orang lain. Haram, haram hukumipun. Oke, terus kita hitung, terus menghitung harta itu bukan sesuatu yang tercela. Menghitung harta itu justru kita harus menghitungnya, kita harus mengetahui berapa kadar harta yang kita miliki. Sehingga apa? Kita bisa mengeluarkan hak orang lain dalam harta kita. Kita berikan sebagian yang menjadi kewajiban. Nah ini kok bukan berarti kemudian menghitung-hitung harta itu menjadi sesuatu yang tercela, tidak. Tetapi apa? Kanti tujuan menghitung harta untuk menghitung zakat yang wajib untuk kita keluarkan, bukan sekedar berbangga-bangga. Semakin banyak menumpuk harta kita hitung itu, semakin bangga, semakin sombong lah sampai itu boten. Dia menawi seperti itu menjadi berdosa. Nah, ini sebagaimana dalam At-Takatsur, ya, surat At-Takatsur yang dipun celah. Oke, dan sampai itu dipun. Salah singipun tentang hukum mani'iz zakah. Hukum mani'iz zakah. Hukum tiang ingkang enggan membayar zakat. Menawi kalau sampun kita pahami hukum zakat menika, saya zakat mal atau zakat fitrah menika adalah wajib. Sebab menika termasuk rukun Islam. Kedah dipun tunaikan menawi sampun gadhah kewajiban. Oke. Kemudian apa? Bagaimana hukum tiang ingkang enggan tapi menolak ketika ada petugas misalnya pun idealipun Bapak Ibu nggih, idealipun menawi dalam pemerintahan Islam menika wonten petugas zakatipun. Kemudian mereka datang untuk menghitung zakat yang wajib ditalakan, kemudian mereka mengambil kadar yang wajib menika. Niku idealipun dalam sebuah pemerintahan Islam, nggih wonten petugas-petugas zakat. Ambil zakatipun, nggih. Nah niku. Seperti dalam di zaman Rasulullah seperti itu. Wonten petugas-petugas yang mau mengurusi zakat menika. Kemudian menawi tiyang kok kemudian menolak untuk tidak membayar zakat. Nah niku para ulama jelaskan terus pundi hukumipun. Menawi tiyang menika mengingkari kewajiban zakat. Oh, zakat itu mboten wajib. Jelas niku adalah tiyang menika dipun hukumi kanthi riddah, kekufuran. Sebab apa? Mengingkari apa ingkang menjadi kewajiban kaum muslimin, utawi mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ingkang menjelaskan zakat menika wajib. Nggih, dados illah utawi sebab saking kekufuran tiyang menika piyambakipun mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kewajiban zakat menika. Nah, mungkin termasuk zakat menika adalah bagian dari agama ingkang pasti diketahui secara pasti. Lajeng kondisi kedua, menawi tiyang menika menolak zakat tetapi masih meyakini wajibipun zakat menika, menolak tapi masih meyakini piyambakipun berdosa besar. Tidak sampai pada kekufuran, tidak sampai keluar dari agama Islam, tetapi piyambakipun berdosa besar. Okay. Kemudian ketika piyambakipun gadai syaukah, gadai kekuatan untuk melawan niki penguasa, dalam hal ini adalah amil zakat kalau maka diperangi. Sebagaimana para sahabat Quraish ketika ada suatu kaum menolak, kemudian dipenutus sebagian sahabat untuk memerangi kaum menika. Abu Bakar mengutus sebagian sahabat untuk memerangi kelompok menika, kaum menika, setunggal masyarakat menika yang menolak zakat. Sebab mereka nggadahi kekuatan untuk memerangi kaum muslimin ketika itu. Tapi untuk menolak boten purun membayar zakat menika. Kita terus menawi kelompok menika niku ingkang menolak kelompok, misalnya pun setunggal kecamatan di kota Klaten misalnya pun setunggal kecamatan kok satu kecamatan itu menolak membayar zakat. Nah, ini pemerintahan pusat bisa mengirimkan pasukan untuk menundukkan satu kecamatan menika untuk membayar zakat, untuk mengambil secara paksa zakat menika. Nggih. Utawi napa menawi boten purun kembali ke dalam Islam berarti sampun dihukumi kalian murtad. Wallahu a'lam. Nah, niku hukum tiyang ingkang menolak membayar zakat. Sebab itu termasuk rukun Islam dan
menjadi sesuatu yang penting dalam agama kita. Salah simpun diperhatikan dalam kitab menika, nggih. Tajibuz zakatu fi khamsati asya. Harta benda, mau terjemahan halaman 40 nggih pertama. Harta benda yang wajib dizakati ada 5 kategori. Nggih. Wonten 5 jenis harta yang wajib untuk dikeluarkan zakat. Yang pertama napa? Al-mawashi. Al-mawashi, ini adalah hewan ternak. Hewan ternak itu makin meliputi onta, sapi dan kambing, menawi ayam, kelinci, itu tidak termasuk ya. Menawi ternak yang arupi onta, kemudian sapi dan kambing dengan segala jenisnya, saya domba, saya kambing Jawa atau itu pun termasuk dalam jenis hewan ternak yang wajib dipun keluarkan zakatipun. Nah, mungkin wonten nisabipun. Cacahipun pinten minimal untuk menjadi wajib dikeluarkan zakatipun. Maka selalu wonten pembahasan di halaman-halaman berikutnya. Kemudian nomor kali nggih menika wal ahman. Ahman menika nggih alat tukar nggih, alat tukar. Nawi wonten terjemahan diterjemahkan barang berharga nggih. Ya menika emas, perak. Di ahman menika mungkin langkung tepatipun adalah alat tukar, emas, perak. Kemudian masuk wonten ing kategori menika nggih menika uang kertas, uang ingkang napa kita gunakan pada hari ini, rupiah, dolar, napa malih. Seluruh mata uang. Seluruh mata uang menika termasuk dalam cakupan menika ingkang wajib dikeluarkan zakat. Masuk pada kategori ahman, alat tukar, utawi barang berharga menika. Nah, barang berharga terlalu umum ya kalimatipun, terlalu umum. Mungkin langkung tepatipun adalah alat tukar. Mungkin wonten nisabipun nggih. Masing-masing menika wonten nisabipun. Salajengipun nomor 3 nggih menika wazuru. Zuru menawi dalam terjemahan bahan makanan pokok. Sebenarnya zuru menika lebih kepada zakat pertanian. Zakat pertanian meliputi biji-bijian, beras, tahu gabah, kemudian setiap jenis hasil pertanian yang bisa disimpan tahan lama, jagung termasuk, termasuk hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatipun. Ingkang bagus segala jenis hasil pertanian ingkang saged dipun simpan dalam jangka yang lama, tidak busuk. Nah niku ingkang masuk pada kategori zuruk menika, utawi hasil pertanian. Salajengipun ingkang nomor sekawan nggih menika wat thimar. Thimar niku buah-buahan. Buah-buahan wonten 2 macam buah-buahan yang wajib ingkang dikeluarkan zakat. Nggih menika kismis dan kurma, utawi dalam bahasanipun nakhal dan inap nggih. Jadi anggur nggih, kismis niku anggur kering nggih. Anggur kering. Anggur ingkang sampun dipun keringkan. Nah niku kismis. Kurma nggih, buah kurma. Niku 2 jenis buah-buahan ingkang wajib dikeluarkan zakatipun. Nggih. Menawi 2 jenis menika mangke tidak ada haulipun, tapi napa? Kapan kita mengeluarkan zakat pertanian menika? Nggih menika nalika panen. Setiap kali panen menawi padi setiap kali panen berarti kita zakat 3 setahun 3 kali mendapatkan zakatipun. Menawi sampun mencapai nisabipun, mencapai batas minimal jumlah ingkang wajib dikeluarkan zakat. Nah, mungkin soalnya kita bahas berapa sih nisab padi, nisab pertanian menika ingkang wajib untuk dikeluarkan zakatipun. Karena ini permasalahan ingkang kata dilalaikan Pak. Wonten ing daerah kita menika kata petani Pak, tapi nggih mboten paham bagaimana zakat pertanian. Padahal wonten tiyang menika nggadahi sekian patok sawah. Padahal
zakat 2 patok sawah mawon niku sampun bisa mencapai nisab. Menawi 1 patok sawah tasih kadang-kadang boten sampai 1 nisab. 1 patok niku kira langkung ingkang ukuranipun 1800 meter persegi. 1800. Oke, menawi 2 patok saja itu sampun mencapai nisab, sampun nggak ada kewajiban untuk mendapatkan zakat setiap kali panennya. Nah, itu kita dipun katakan menawi kita boten mendapatkan kita makan napa makanan yang boten kita berhak memakan menika. Kita napa kita keluarkan hasil atau zakat dari hasil pertanian menika. Salahipun nggih menika wa urudut tijarah niki zakat perdagangan. Nggih, zakat perdagangan. Data zakat perdagangan sedaya aset perdagangan kita hitung menawi sampun mencapai nisab dengan kadar emas 85 gram. Nah, itu samangke wajib mengeluarkan zakat malipun. Tapi aset perdagangan itu tidak termasuk tempatnya, gitu. Kita nggak ada gedung untuk jualan, nggak ada kios. Itu tidak termasuk aset perdagangan. Ingkang masuk gimana kok barang ingkang dipun perjualbelikan kemawon. Saya pun kita jualan baju, ya. Ingkang kita itu aset baju ini pun mawon. Bangunan pun tidak termasuk. Mobil ingkang menjadi alat transportasi itu tidak termasuk, tidak dihitung. Yang dihitung hanya barang ingkang diperjualbelikan kemawon. Kecuali kita usaha ini pun sewa menyewa, menyewakan mobil, menyewakan rumah. Ingkang dipun hitung hasilnya. Hasil sewa menyewa menikah selama 1 tahun berapa? Ketika mencapai nisab, nah itulah yang wajib dikeluarkan zakatipun. Bukan harga mobilnya, bukan harga rumahnya ingkang dipun hitung, tapi hasil daripada sewa menyewa kalau alam iki wonten pembahasanipun insyaallah. Jadi kanthi kamu jam 6:30 kita selingi rumiyin menawi wonten pitakenan terkait bab menika utawi sanesipun dipun semanggaken. Kita tunggu rumiyin menawi wonten sanesipun pitakenan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.